Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, aktivitas kita di hari ini dihantar dengan tema hati-hati dengan pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial, relasi dengan sesama tidak dapat kita hindari. Relasi itu terbangun baik secara verbal, artinya secara nyata, secara fisik, maupun juga dalam dunia maya. Dunia maya orang cuma tahu DP nama, DP foto, tapi banyak kali tidak tahu latar belakangnya. Secara relasi, secara verbal, secara nyata, secara fisik, mungkin terbatas. Tapi di dunia maya tidak terbatas. Facebook misalnya, dia hanya mampu menampung sekitar 5.000 pertemanan. Nah, relasi kita dengan sesama secara fisik paling banyak terjadi dalam rutinitas kita sehari-hari. Di kantor, di sekolah, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain sebagainya. Relasi atau katakanlah pergaulan kita dengan lingkungan terdekat banyak mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Pergaulan-pergaulan itu ada yang berdampak positif, tetapi juga tidak sedikit yang berdampak negatif. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang jahat, maka kita berpeluang untuk menjadi orang jahat. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan orang-orang yang baik, maka peluang untuk menjadi orang baik terbuka lebar. Tidak sedikit orang tua yang merasa kecewa karena anak-anak mereka kehilangan masa depan akibat pergaulan yang tidak terkendali, terlalu bebas, dan tanpa batas. Kejahatan demi kejahatan yang bervariasi, bahkan yang dibungkus rapi dengan kebaikan, hampir setiap menit menghiasi dan menjadi trending topik berbagai media yang diakibatkan oleh pergaulan yang kebablasan. Tragisnya, dalam pergaulan yang menyesatkan itu, terdapat juga warga gereja yang sebenarnya sudah tahu persis bahwa hal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Saudara-saudara, jemaat di Korintus berada dalam tekanan lingkungan sekitar yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Ajaran yang bertentangan dengan Injil Kristus seperti yang diberitakan oleh Rasul Paulus disebarkan lewat pergaulan atau interaksi antara jemaat Kristen dan pengajar-pengajar yang sesat. Karena itu, saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 33, Rasul Paulus mengingatkan jemaat, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus tidak bermaksud untuk melarang jemaat bergaul dengan non-jemaat, lalu kemudian menyendiri dan menjadi eksklusif. Tidak. Tetapi yang Paulus maksudkan dengan peringatan ini adalah supaya jemaat tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bertentangan dengan pemberitaannya tentang Kristus. Secara khusus tentang berita kebangkitannya. Jemaat telah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mereka telah mempraktikkan itu.
kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan iman percaya kepada Kristus. Jangan hanya karena pergaulan atau karena rasa begitu atau demi sebuah persahabatan, maka keyakinan itu berubah menjadi sesat. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita terpanggil dan diutus ke dalam dunia yang nyata. Dunia di mana relasi dengan sesama tidak dapat kita hindari. Kita berada dalam lingkungan yang sangat majemuk, baik budaya, suku, status sosial, maupun keyakinan atau agama. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang eksklusif, yang menyendiri atau mengisolasikan diri dari pergaulan dengan sesama. Tetapi kita harus bersahabat. Kita harus bergaul dengan semua orang tanpa pandang bulu. Bahkan musuh sekalipun Tuhan Yesus ingin kita kasihi juga. Namun kita juga sadar bahwa relasi dan pergaulan dengan sesama sering menimbulkan gesekan-gesekan yang menjurus pada permusuhan. Demi solidaritas, kita tergoda untuk melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan tercelah lainnya. Atau malah sebaliknya, demi pergaulan atau demi menjaga persahabatan, kita justru mengabaikan prinsip-prinsip percaya kita atau iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua, saudara-saudara dan saya, untuk tetap hidup dalam relasi, dalam interaksi dan pergaulan dengan sesama tanpa pandang bulu. Tetap menjadi orang Kristen yang inklusif, yang terbuka terhadap persahabatan dengan siapapun. Tetap membuka pintu pergaulan dengan siapa saja. Tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai etik moral yang baik dan yang menyenangkan semua orang tanpa harus kehilangan identitas kekristenan kita. Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang membawa kita pada pertumbuhan rohani yang sehat, yang berkualitas, dan yang menghasilkan buah yang baik. Kehidupan Yesus semasa hidupnya sebagai manusia di dunia adalah teladan yang baik bagi kita. Ia menunjukkan kepeduliannya kepada semua orang tanpa pandang bulu. Pelacur, orang miskin, pemungut cukai, orang-orang sakit, bahkan orang yang membenci dan yang menyalibkan dia, serta penjahat yang digantung bersama-sama dengan dia. Dia rela bergaul dengan semua strata sosial masyarakat. Padahal dia maha suci dan berasal dari tata surgawi yang tertinggi. Yesus tidak menjadi eksklusif, sekalipun ia tidak sama dan memang tidak bisa disamakan dengan manusia. Namun demikian, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kepeduliannya yang tulus dan tidak menggantikannya hanya untuk sebuah persahabatan atau pergaulan yang menyesatkan. Saudaraku, tetaplah meminta kekuatan dan hikmat dari Tuhan agar kita selalu waspada dan berhati-hati terhadap pergaulan-pergaulan yang menyesatkan dan merusak hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Amin.